Jadi minggu sebelumnya ya, Anda sudah mempelajari tentang searching dan sorting, dan di situ ada banyak algoritma-algoritma ya yang bisa dipakai di dalam searching dan sorting. Lalu sekarang hari ini kita akan mempelajari tentang shortest path algorithm atau algoritma pencarian jalur terpendek. Shortest path algorithm merupakan algoritma jalur terpendek yang masuk di dalam kategori algoritma optimalisasi. Jadi biasanya masalah-masalah yang diselesaikan di dalam algoritma-algoritma berjenis optimisasi adalah bahwa ada masalah yang perlu dioptimalkan, yang perlu memperoleh jalan yang paling optimal atau yang paling baik. Optimal itu belum tentu harus yang maksimum, bisa jadi yang minimum. Misalnya berhubungan dengan biaya, pasti optimal itu artinya adalah yang paling kecil. Sedangkan kalau berhubungan dengan keuntungan, maka optimal artinya yang paling besar, gitu ya. Nah, kalau berhubungan dengan shortest path berarti yang paling pendek, yaitu jalur yang paling pendek. Kalau berhubungan dengan penataan ruangan, berarti Anda harus bisa mendapatkan penataan yang paling tepat, yang paling baik, yang paling pas untuk ditata sedemikian rupa supaya barang-barang atau eh, apa namanya benda-benda yang ada di ruangan itu tertata sedemikian rupa supaya masuknya banyak ya. Artinya yang bisa dimasukkan ke dalam ruangan itu paling banyak. Contoh-contoh kasus yang berhubungan dengan optimalisasi misalnya adalah berhubungan dengan game. Misalnya AI ya, AI atau gamenya, musuhnya, lawannya, itu berusaha mencari jalan menuju ke kita atau ke tokoh kita. Musuhnya mengejar, misalnya gitu ya, contoh ya. Yang kedua adalah misalnya berhubungan dengan jalur terpendek. Misalnya untuk mencari jalur yang paling cepat menuju ke suatu lokasi tertentu dengan memperhatikan banyak hal. Yang berhubungan dengan misalnya tadi keuntungan. Berarti bagaimana caranya dia bisa menaikkan keuntungan setinggi-tingginya gitu ya dan mengecilkan biaya-biayanya. Itu contoh yang berhubungan dengan keuangan. Kalau berhubungan dengan jadwal berarti bagaimana caranya jadwal itu di-generate sedemikian rupa meminimalkan terjadinya tabrakan ya dan semua orang atau semua jadwal bisa termasuk dengan baik. Jangan sampai ada jadwal yang tidak bisa dijadwalkan. Semuanya adalah berhubungan dengan optimalisasi. Kalau Anda punya kontainer ya, kontainer atau dus gitu ya, bagaimana caranya barang-barang bisa masuk ke dalam dus itu ditata sedemikian rupa supaya semua barang bisa masuk. Sesedikit mungkin tidak bisa masuk gitu. Itu adalah namanya contoh algoritma-algoritma optimalisasi. Sampai di sini ada pertanyaan tentang optimalisasi? Tolong diberi feedback. Ada? Paham, Pak. Belum ya? Belum, Pak. Jelas ya? Oke. Nah, salah satu kasusnya hari ini kita membahas tentang shortest path. Ya, jadi bagaimana nanti kita melihat studi kasusnya apa saja. Yang pertama, kegunaan dari algoritma shortest path. Yang kedua, algoritma-algoritma apa saja yang ada di dalam kategori shortest path. Yang ketiga, kita membahas salah satu algoritma secara detail, yaitu algoritma Dijkstra, algoritma pencari jalur terpendek. Kalau saya tanya, kegunaan algoritma shortest path itu mencari jalur terpendek. Pada studi kasus apa Anda bisa menemukan algoritma shortest path? Ada yang bisa membantu saya? Google Map, Pak. Google Map, oke. Google Map itu mungkin kalian sendiri sudah pernah mengalaminya ya. Hampir semua sepertinya zaman sekarang itu semua orang sudah punya HP ya, terutama Android. Dan kemudian biasanya kalau Anda nggak tahu jalannya, tidak terbiasa menuju kemana begitu, biasanya Anda hanya berbasis pada Google Map. Termasuk Gojek, Grab, Uber, dan sebagainya, ya, Maxim, dan lain-lain. Nah, Anda bisa lihat bahwa
Dengan menggunakan Google Map berarti Anda mengaktifkan aplikasi map digital ya kan, peta digital. Dan di situ Google sudah bisa dengan sangat baik menunjukkan jalan kita ya kan. Misalnya saya mau dari UKDW mau ke Malioboro Mall. Bagaimana caranya? Biasanya Google akan meminta kita untuk memasukkan titik tujuan, titik awalnya dan titik tujuannya. Lalu kalau Anda tidak menggunakan internet, biasanya dia hanya akan menggambarkan data statis. Jadi rute statis dari mana ke mana. Dia tidak bisa memperhatikan masalah kemacetan, tidak memperhatikan masalah dua arah, satu arah. Dia tidak bisa memperhatikan masalah-masalah seperti ada apa namanya jalur ditutup atau tidak, portal ditutup atau tidak, dan sebagainya. Kenapa? Karena Anda tidak menggunakan internet. Jadi dia hanya statis gitu. Nah, tapi kalau Anda sudah menggunakan internet dan mengaktifkan GPS, maka jalur yang tadinya diperkirakan oleh Google bisa berubah-ubah. Misalnya ternyata di depan sana akan ada kemacetan panjang, ada demo misalnya ya. Maka dia akan memberikan alternatif rute misalnya begitu ya. Tapi biasanya Google selalu memberikan yang terbaik. Artinya sudah yang paling pendek, sudah yang paling tepat gitu ya. Jadi bukan asal-asalan gitu. Itu namanya algoritma shortest path. Google menggunakan teknik apa? Ya kita nggak tahu ya, tapi itu ada algoritmanya bahwa Google menggunakan teknik khusus untuk mencarikan jalur terpendek kita. Dia juga memperhatikan masalah jalan ditutup, dia juga memperhatikan jalan satu arah, dua arah, dia juga memperhatikan kalau ada report misalnya ada kemacetan, lubang, pohon tumbang misalnya, jalur ditutup, dan lain-lain, ada kecelakaan dan sebagainya. Bahkan termasuk di depan ada kemacetan atau tidak, berapa menit itu semuanya tahu ya. Karena apa? Karena kita yang report, kita menyediakan datanya. Misalnya yaitu dengan menggunakan GPS. Kita nyalain semua GPS bersama-sama, tapi kok nggak ada gerakan, oh ini berarti macet. Ya kan? Anda sering lihat ya di jalan, kok ada yang merah, ada yang biru, ada yang kuning. Itu karena datanya berupa data GPS. GPS-nya itu nyala semua, mengirimkan koordinat, tapi tidak bergerak selama beberapa waktu. Sehingga itu dianggap sebagai macet. Belum tentu padahal, ya kan? Anda sering lihat mungkin di rumah-rumah, di dekat rumah kita, kok merah. Padahal karena kita semua aktifin GPS tapi nggak gerak-gerak karena di rumah. Makanya merah. Padahal nggak ada apa-apa di jalan itu ya. Itu sering ya. Dulu pada saat pertama kali saya menggunakan Google Map awal-awal gitu ya, itu jelek ya Google Map. Kenapa kok jelek? Karena tidak akurat gitu. Jadi apa rute-rute yang diberikan ya, prediksi-prediksi yang diberikan itu tidak bagus. Semakin sekarang, semakin ke sini, semakin bagus. Kenapa? Karena orang-orang sudah semakin banyak menggunakan Android. Yang kedua sudah mulai aktif menggunakan GPS-nya, sudah mulai rela menggunakan GPS-nya, sudah mulai banyak yang pakai kuota di setiap harinya. Kalau dulu rasanya pelit ya, eman-eman gitu ya, dimatikan, sering dimatikan gitu ya. Jadi tidak akurat karena datanya nggak ada gitu. Tapi sekarang semakin banyak orang yang sudah online, maka GPS juga online, bahkan mungkin ada yang nggak pernah mematikan GPS-nya. Nah itu semakin akurat Google-nya. Makanya sekarang semakin bagus. Jadi intinya aplikasi sebagus apapun seperti Google, kalau datanya nggak ada, itu tidak akan bagus. Ya, data real time terutama. Nah, Anda bisa bayangkan aplikasi seperti Google Map itu membutuhkan pemrosesan data yang sangat cepat ya. Kalau Anda memproses data dengan lambat, maka datanya tidak bisa real time gitu. Tidak bisa saat itu juga. Nah, Google punya kekuatan itu ya, punya kemampuan untuk memproses data dengan sangat cepat. Datanya sangat big ya. Jadi sehingga sering disebut dengan big data. Big data itu berarti datanya itu real time, cepat gitu ya. Saat itu juga dan harus diproses dengan saat itu juga. Nah, ini butuh komputasi yang sangat tinggi. Algoritmanya bisa deep learning, bisa machine learning dan sebagainya. Gitu ya. Nah, kita masuk. Ini contohnya, saya dari UKDW, dari Universitas Kristen Duta Wacana, mau menuju ke Malioboro Mall.
Ini mungkin pagi-pagi hari ya, jadinya ketika pagi hari maka masih biru. Artinya tidak ada kemacetan. Karena masih pagi gitu. Dan di sini diperkirakan 6 menit, 2,4 kilometer. Kalau 2,4 kilometer kan gampang ya, karena di peta itu pakai skala ya. Jadi kita bisa tahu dari titik ini ke titik ini berapa kilo itu kan pasti bisa. Nah, bagaimana Google tahu 6 menit? Ada yang bisa membantu saya? Kira-kira dapat dari mana angka 6 menit? Apakah berarti 2,4 dibagi berapa gitu ya? Atau gimana? Perkiraannya dapat dari mana 6 menit? Dapat dari data GPS yang nyala. Orang-orang yang pergi dari UKDW ke Malioboro Mall itu selama ini berdasarkan data realnya itu berapa menit? Biasanya segini gitu ya. Jadi ada biasanya, ini asumsi ya. Ini tidak tepat gitu. Nah, biasanya nanti rata-rata orang kalau jalan naik mobil gitu ya dari UKDW ke Malioboro Mall pada saat pagi-pagi hari dengan warna masih biru itu kira-kira 6 menit. Dia juga memperhitungkan kecepatan normal ya. Ada yang lambat banget ya, itu ya juga tidak dihitung, cepat banget juga tidak dihitung. Jadi rata-rata. Terus juga tidak hanya satu jalur ya. Anda lihat di peta ini ada 3 jalur ya. Yang satu lewat atas, ya lewat apa itu? Lewat Bethesda. Ada yang lewat langsung ke kiri itu belok ya, UGM dan sebagainya yang warna biru gitu, balik. Terus ada juga yang lewat bawah, lewat Museum Batik gitu. Anda bisa lihat masing-masing punya angkanya masing-masing beda ya. Ada yang 6 menit 2,4 kilo, ada yang 3 kilo 7 menit, ada yang 3,1 kilo 10 menit. Ada yang agak orange gitu ya. Nah, kenapa kok bisa begitu ya? Karena memang ada 3 alternatif, tapi Google selalu memberikan yang terbaik yaitu yang warna biru. Apakah selalu benar? Tidak ya. Namanya aja alternatif, berarti tidak. Dia sudah memprediksi, tapi belum tentu benar. Kadang-kadang Google juga muterin kita agak jauh demi tidak macet. Jadi walaupun ada yang pendek tapi macet gitu ya, bisa lama ya, maka kita diputerin ke jalan yang lebih jauh dan lebih cepat, lebih lama tapi tidak macet. Ada yang kayak gitu. Terus apakah jalan ini hanya satu-satunya? Belum tentu ya. Anda kalau punya jalan tikus gitu ya, Anda tahu jalan tikus, jalan-jalan yang sempit-sempit tapi cepat banget ya menuju ke Malioboro Mall, mungkin bisa dalam waktu 5 menit atau 4 menit gitu. Misalnya loh, ini contoh. Jadi Google tidak bisa tahu tentang jalan tikus itu kenapa ya? Karena memang tidak ada datanya mungkin ya. Mungkin tidak pernah diakses orang gitu ya. Jadi dia tidak pernah tahu ada data seperti itu. Gitu. Jadi data ini benar-benar data lapangan ya, data lapangan dan itu berbeda-beda ya. Google tuh melayani setiap usernya yang ada di Indonesia, di Amerika, di Jepang dan sebagainya. Jadi kondisi saat yang saya capture ini itu adalah kondisi saya. Di kondisi tempat lain akan berbeda lagi gitu ya. Jadi ini benar-benar apa ya namanya pribadi-pribadi ya, per pribadi ya. Datanya itu sangat sangat custom ya, sangat-sangat custom. Bisa dibilang seperti itu. Nah, ini menjadi salah satu kasus real untuk shortest path algorithm. Di zaman saya kuliah dulu itu belum ada Google Map ya. Jadi apa? Saya membayangkan apa namanya studi kasusnya itu agak susah. Tapi kalau sekarang kayaknya gampang banget ya. Kalau Anda skripsi tentang jalur-jalur terpendek juga sepertinya rugi atau nggak ada gunanya ya bisa bilang. Kenapa? Algoritmanya pasti itu aja. Yang kedua, sama Google pasti kalah. Anda pasti nggak bisa kan buat peta kayak gini gitu ya. Nggak ada yang bisa, belum ada yang bisa gitu. Buat peta sendiri itu sulitnya minta ampun. Datanya seperti apa? Anda cuma mau buat peta Jogja cepat, tapi kalau petanya seluruh dunia nggak mungkin gitu kan. Berarti ini butuh resource. Jadi Anda tidak perlu membuat peta sendiri gitu ya. Anda tinggal pakai lah. Kalau sudah pakai, berarti semuanya sudah tinggal pakai punya Google kan. Ngapain Anda buat skripsi tentang shortest path? Gitu. Kalau itu berhubungan dengan jalur. Tapi kalau berhubungan dengan game lain ya, karena game itu kan sangat spesial ya. Yang berhubungan dengan yang model-model optimalisasi juga boleh. Tapi kalau shortest path menurut saya nggak ada gunanya.
pasti kalah lah sama Google. Mau dibandingin seperti apa? Paham ya? Misalnya ada banyak skripsi misalnya tentang pencarian jalur kos-kosan terdekat, pencarian rumah sakit terdekat, pencarian apa macam-macam lah intinya. Modelnya kayak gitu. Kalau zaman sekarang sepertinya skripsi seperti itu tidak lagi bisa ya, bisa dibilang lah pasti kalah gitu. Anda mau ngapain di situ? Pakai algoritma yang sudah pernah, terus kemudian Anda buat sendiri aplikasinya, yang pakai cuma kita, nggak ada gunanya. Gitu ya. Jadi mungkin perlu dipikirkan kalau berhubungan dengan shortest path itu yang apa, yang lain daripada yang lain, yang kreatif apa yang harus dilakukan. Gojek, Grab itu juga menggunakan Google Map dan aplikasi-aplikasi seperti itu ya sejenisnya ya. Tapi mereka tidak mengutak-atik di petanya, betul nggak? Grab sama Gojek itu buat aplikasi transportasi dan pengiriman barang, pembelian makanan dan sebagainya, tapi mereka tidak ngutak-ngatik map-nya. Jadi mereka pasrah untuk membuat map-nya, memakai map yang sudah jadi gitu. Jadi drivernya dikasih titik awal, terus kemudian kita mau ngantar kemana itu jadi titik tujuan. Udah tinggal pasrah sama Google, Google ngarahin kemana. Kalau di Jakarta misalnya, itu mungkin akan berbeda ya. Saya seringkali kalau pakai Grab atau Gojek di Jakarta, itu seringkali sopirnya itu tidak mengikuti petanya. Kenapa? Karena memang di Jakarta banyak jalan tikus gitu ya. Kalau supirnya itu pengalamannya luar biasa di Jakarta, mereka akan tahu jalan yang paling cepat. Karena Jakarta itu macet ya. Jadi Google tuh biasanya menggunakan jalan-jalan yang besar gitu, yang biasa dilalui orang. Jadi kalau supirnya pintar, dia akan menuju lewat jalan-jalan kecil gitu ya. Bisa dibilang jalan-jalan kecil. Tidak sesuai dengan petanya. Kalau di zaman taksi konvensional, biasanya orang-orang itu akan marah kalau diputer-puterin sama taksinya. Karena nanti argonya naik. Ya kan? Tapi kalau di zaman sekarang seperti Grab sama Gojek, itu enggak ya. Karena pembayaran sudah di-set kan di awal. Anda mau menuju ke sini harganya segini, udah. Gitu. Jadi kalau drivernya itu muter-muter ya rugi dia gitu, rugi sendiri. Sehingga biasanya justru drivernya itu dengan suka hati bagaimana caranya mereka itu mempercepat jalan kita. Supaya kita sempat sampai lalu dia dapat pelanggan baru. Gitu ya. Jadi tidak perlu takut dengan argonya naik gitu ya, nggak perlu gitu. Karena tidak pakai argo gitu. Nah, ini contoh saja sebagai studi kasus, Anda boleh menanggapi ya. Nah, di dalam shortest path terdapat beberapa hal penting. Yang pertama, untuk menyelesaikan masalah jalur terpendek. Yang kedua, ada titik awal dan titik tujuan. Ya, 2 titik minimal ya. Yang ketiga adalah ada rute atau jalurnya. Jalur ini dipilihkan yang paling pendek. Walaupun ada faktor-faktor lain seperti misalnya kalau di peta adalah jalur searah apa 2 arah. Lalu kemudian macet atau enggak. Ada kecelakaan apa enggak, ada penghalang atau enggak. Misalnya di depan rumah Anda ternyata tiba-tiba ada pohon tumbang. Kan jadi nggak bisa lewat ya. Tapi nggak ada yang report ke Google. Maka Google nggak tahu kalau di jalan rumah Anda itu ada pohon tumbang. Jadi kalau ada orang-orang lain yang mau menuju ke rumah Anda, dia bisa disuruh lewat situ. Sampai di sana ternyata tidak bisa lewat. Ternyata pagernya ditutup karena lebaran ya. Karena ada pohon tumbang. Ya nggak bisa gitu. Karena memang tidak ada yang nge-report. Jadi Google itu butuh data kita. Nah kita sukarela nggak memberikan data-data seperti itu. Ya, jadi kalau nggak mau ya nggak bisa akurat gitu ya. Bisa dibilang seperti itu. Nah, masalah shortest path tidak hanya di peta, tapi tadi saya sudah sebutkan ya, di game, di jaringan komputer. Jaringan komputer ini biasanya berhubungan dengan pengiriman data, pengiriman paket data baik analog maupun digital. Nah, biasanya nanti ada protokol namanya Open Shortest Path First. Ya, ini adalah bagaimana si networking itu jalur jalur itu bagaimana supaya data kita itu dikirim dengan sangat cepat, sependek mungkin. Jangan sampai kita mengakses data yang jauh ya, servernya jauh, lambat dan sebagainya. Nah, ini adalah shortest path pada jaringan komputer. Lalu berhubungan dengan delivery system, bagaimana supaya
Delivery itu secepat mungkin sampai ke pelanggan dengan secepat mungkin. Delivery itu tidak hanya masalah naik mobil atau naik motor menuju ke suatu tempat, tidak ya. Tapi juga misalnya delivery system ini misalnya contohnya kalau di zaman sekarang ada ya driver yang ngambil 2 order atau 3 order sekaligus. Bagaimana sistemnya itu bisa tahu bahwa oh ternyata ini ada 3 orang yang membeli barang yang sama, maka diambilin sekalian misalnya di mall ya, beli minuman. Nah ini ada 3 orang nih, 3 customer, maka sekalian diambil. 1, 2, 3, oke, baru nanti nganter. Nah pada saat nganter ke rumah, kalau ternyata ngelewati, maka dia harus berhenti dulu ke yang lokasi yang dilewati itu. Nah ini delivery system. Jadi intinya bahwa sistem ini berusaha untuk membuat jalur seefisien mungkin. Sama kayak kalau Anda mungkin terima paket ya, paket dari JNE atau Tiki atau Si Cepat atau apa, itu kan si pengirim paket kan pasti punya banyak paket ya. Nah, yang harus dikirim kan mungkin ada 100 paket gitu. Nah, terus ketika ngirim di dekat rumah kita yang lewati apa? Misalnya rumah kita di UKDW, oh nanti lewat Galeria, lewat Bethesda, lewat mana gitu ya. Jadi kalau ada yang kiriman paket ke Bethesda ya mampir dulu ke Bethesda. Gitu. Jadi dia ngerti ya arahnya. Ini paket ini dulu, paket ini gitu. Sama kayak pengiriman barang, sama kayak pengantaran makanan dan sebagainya gitu. Jadi tidak hanya masalah dari titik awal ke titik tujuan, tapi juga efisiensi. Kalau saya nganter itu lewatnya mana duluan gitu. Yang lewat itu dianterin dulu, jangan sampai bolak-balik nggak ada gunanya. Kayak rugi di bensin gitu kan, rugi di waktu. Gitu. Nah ini contoh-contoh shortest path. Intinya lebih ke optimalisasi. Ya. Nah shortest path itu di dalam teorinya itu biasanya digambar. Gambar dalam bentuk garis dan titik atau sering disebut dengan node itu titik, buletan itu, dan garis yang berupa path atau jalur. Dalam bahasa lain biasanya digambarkan dalam bentuk graf. Nah, kalau Anda lihat di sini nih contohnya gambar warna merah pink ini ya. Ini ada dari 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5 dan seterusnya. Dan masing-masing garis ada angkanya. Ada yang tahu angka itu apa, teman-teman? Ada yang bisa bantu saya? Angka 487 itu apa ya? Halo? Halo? Jarak. Jarak, oke boleh. Jarak dalam bahasa yang lebih umum, jarak itu kan kalau jalur ya, artinya kalau jalan ya. Tapi kalau dalam bahasa yang lebih umum adalah bobot, weight, bisa juga beban. Intinya ini adalah Anda harus menemukan bobot yang paling kecil, yang paling pendek gitu. Jadi misalnya contoh, Anda mau dari 0 ke 1 ya, dari 0 ke 1, itu lewat yang mana? Oh, lewat 4. Jangan lewat 8 tambah 11. Rugi ya, 8 tambah 11 itu berarti berapa? 19. Ternyata ada jalur yang lebih pendek yaitu 4. Maka biasanya lewat yang 4, jangan lewat 8, 11. Ya, jadi ini berhubungan dengan beban atau bobot. Nah, di dalam komputer kan nggak bisa ya komputer itu dikasih input berupa gambar itu kan nggak bisa. Kalau ada komputer dikasih input berupa gambar, itu sebenarnya komputer tidak menyimpannya dalam bentuk gambar, tapi menyimpannya dalam bentuk struktur data tertentu supaya lebih cepat. Kalau Anda ada wallpaper itu kan bagi mata kita, bagi mata manusia, itu bisa menjadi warna-warna yang menyatu sehingga menjadi gambar. Manusia senang melihat wallpaper yang bagus gitu ya. Tapi bagi komputer, wallpaper itu sama saja dengan kumpulan bit-bit data. Setiap titiknya atau yang sering disebut dengan pixel itu terdiri dari red, green, dan blue. Kalau titik 0,0 yang paling pojok kiri misalnya, itu adalah warnanya putih. Oh, itu berarti artinya warnanya berapa? 255, 255, 255. Gitu ya. Kalau 000 black gitu kan. Kalau green
berarti berapa? Red, green, blue berarti 02550 misalnya gitu. Itu adalah warna. Bagi komputer semuanya sama. Bagi komputer semuanya sama. Bagi kita menjadi gambar yang indah. Video juga sama. Komputer tidak pernah menyimpan dalam bentuk video, tapi dalam bentuk bit-bit data. Jadi kalau ada gambar seperti tampilan di sini, ya ada tampilan seperti ini nih, itu berarti tidak akan digambarkan dalam bentuk seperti ini disimpan dalam komputer, nggak mungkin. Nah, salah satu bentuk struktur data yang bisa dipakai adalah graf. Ya, mata kuliahnya ada sendiri yaitu teori graf atau algoritma graf. Teori graf atau algoritma graf. Ini ada Pak Gunawan yang ngajar. Bukan pakai coding ya, tapi lebih ke matematis gitu. Jadi bagaimana memanipulasi graf. Nah, di dalam graf terdiri dari titik atau sering disebut dengan node atau sering disebut dengan edge dan vertex. Vertex itu adalah sering disebut dengan jalur atau garis atau path atau vertex. Anda mungkin pernah dengar edge detection. Edge detection ya. Edge detection. Nah, ini adalah deteksi tepi. Misalnya ada gambar rumah seperti ini ya. Nah, deteksi tepi itu berarti Anda bisa mendeteksi, oh ini loh batas-batasnya. Dalamnya di sini ada pintu, ada jendela, itu tidak urusan. Tapi yang dideteksi oleh komputer itu adalah pinggir-pinggirnya. Namanya edge detection. Dia bisa mendeteksi, oh ini gambarnya itu bentuknya seperti ini. Yang membedakannya dengan objek lain, misalnya objek lainnya seperti ini ya. Oh ini objek yang lain lagi. Ada berapa objek di sini? 2. Ini objek 1, ini objek 2. Gitu. Tapi dia tidak pernah melihat dalamnya. Itu namanya edge detection. Nah terus kemudian antara vertex. Vertex itu kan berarti menghubungkan 2 titik ya. 2 edge ya. Nah antara dalam satu vertex ya. Dalam satu vertex itu ada bobotnya. Yang sering disebut dengan weight. Atau kita kenal sebagai jarak. Gitu. Itu terminologinya berhubungan dengan graf. Nah, graf ini ya, itu kalau digambarkan dalam Google Map mungkin bentuknya seperti ini. Nah, titiknya itu di mana? Terserah kita ya bisa dibilang ya. Jadi titik itu tuh terserah kita. Anda mau nitiki di sini, di sini, di sini gitu ya. Di sini, di sini, terus kemudian mungkin di sini, terus di sini, ini lagi, terserah. Nah, ini dalam hal ini kebetulan saya menitiki bagian yang ada perempatan atau pertigaannya. Anda juga bisa menitiki dalam bentuk apa namanya? Bangunan, gedung gitu ya misalnya. Kalau ada gedung besar itu satu titik itu bisa. Makin banyak titik makin bagus, makin akurat. Ya. Tapi makin sedikit titik makin nggak akurat. Lalu titik-titik itu dihubungkan. Nah, seperti ini. Ini misal ya, terserah kita ya prinsipnya. Jadi Anda bisa menghubungkan titik-titik itu. Semakin banyak titik berarti apa? Makin banyak informasi yang Anda ambil. Nah, satu titik ini yang sering disebut dengan edge ini, itu isinya apa? Macam-macam. Ya, isinya itu bisa banyak. Misalnya informasi nama gedung, informasi jalan, nomor rumah, terus apa? Kalau ini berupa mahasiswa ya berarti informasi mahasiswa, IPK-nya, bisa macam-macam. Ini menggambarkan satu objek. Satu benda, satu objek istilahnya. Yang pasti harus ada koordinatnya, ya harus ada koordinatnya, posisi x, y-nya itu harus ada. Lalu dihubungkan ke satu sama yang lain. Biasanya edge itu ada namanya juga, harus unik ya. Lalu kemudian garis ini adalah vertex. Biasanya ada bobotnya, misalnya 4, ini 3, ini 2 dan sebagainya. Oke? Nah, ini berarti ada titik awal, titik tujuan. Titik awal, titik tujuan itu namanya vertex ya. Terus nanti ada arahnya juga ya. Ada yang boleh 2 arah, jalannya ini boleh maju mundur begini atau cuma satu arah. Nah, itu. Jadi banyak sekali informasi yang harus dicatat gitu ya. Bisa dibilang informasinya itu banyak yang harus dicatat. Nah, kalau bentuknya peta pulau, bukan peta kota ya, peta pulau,
Itu juga bisa gitu. Ini contohnya adalah dari Purwokerto mau menuju ke daerah-daerah sekitarnya. Ini bisa ke Purwokerto terus ke Cilacap, Purwokerto, Purbalingga, Aji Barang, Gumelar, terus Baturaden dan sebagainya, Banjarnegara, Kebumen. Jadi ada apa namanya? Nodenya masing-masing kota ya. Nodenya itu adalah kota. Kalau Anda nggak kepengen seperti ini, misalnya saya pengen gunung ya silahkan. Sungai silahkan. Nah, dengan menggunakan model peta apa ini namanya? Peta pulau, maka garisnya ini bisa ngawur. Kalau yang seperti ini yang tadi ya, ini kan garisnya ngikutin jalannya ya. Jadi lebih jelas sih. Kalau jalannya berliku-liku, ya garisnya harus berliku-liku. Gitu. Jadi nggak bisa cuma garis seret gitu. Kalau garis lurus saja bisa nabrak gedung, nabrak pohon dan sebagainya. Jadi tidak real ya. Tapi kalau yang kayak gini, karena ini lebih besar ya, maksudnya zoom out ya, ini kan seperti di zoom out ya, jadi sangat besar ya, tidak detail, maka garisnya itu bisa nabrak-nabrak ya, bisa nabrak sungai, nabrak jalan, nabrak pohon dan sebagainya. Tidak real ya, memang tidak real. Dan di zaman saya kuliah dulu, peta ya adanya modelnya kayak gini. Nggak pakai yang seperti ini, itu nggak ada ya, belum ada. Peta seperti ini tuh adanya di Gramedia berupa peta kota ya. Nah, misalnya Anda bisa bayangin Jakarta nih, peta kota Jakarta itu kan perkembangannya luar biasa ya. Jadi mungkin setahun sekali harus nyetak ulang gitu. Jadi rugi kalau nyetak peta Jakarta banyak ya, rugi. Karena sebentar lagi nanti nggak laku gitu. Beda seperti kota-kota di desa ya. Maksudnya tempat-tempat di desa itu biasanya datanya masih nggak ada ya, bisa dibilang ini nggak dikenali, ini nggak dikenali, ini nggak dikenali gitu. Karena di desa orang tidak akan sampai ke situ. Tapi kalau kota-kota besar itu pasti detail. Di Amerika sana itu sangat detail, bisa dibilang gitu. Dan update-nya itu sangat cepat sekali. Gitu. Kalau Anda perjalanan menuju ke daerah-daerah yang terpencil, biasanya di Google Map pun tidak kedetek ya, bisa dibilang gitu ya. Tidak ada tempat makannya, tidak ada pom bensinnya, tidak ada jalannya dan sebagainya. Gitu ya. Ada pertanyaan sampai di sini, teman-teman? Jelas ya? Oke, terus, nah graf tadi sudah saya jelaskan. Graf itu terdiri dari edge yang berupa node dan vertex, ya vertex yang berupa garis. Nah, ternyata garis ini juga ada dua jenis, yaitu garis yang berarah dan garis tidak berarah. Kalau berarah berarti ada panahnya, kalau tidak berarah itu berarti setara, bolak-balik boleh, yaitu tidak ada panahnya. Kondisi seperti apa yang bisa Anda gambarkan dalam bentuk perbedaan antara garis yang tidak ada panahnya dengan yang ada panahnya? Ada yang bisa ngasih bantuan ke saya? Jalan raya bukan, Pak? Jalan raya. Berarti kalau jalan raya yang ada panahnya itu gimana? Cuman satu arah, Pak. Oke, betul. Jadi satu arah, jadi tidak boleh dua arah. Contohnya di Jalan Jenderal Sudirman di Jogja ya, itu cuma satu arah. Jalan Galeria itu ke sana, Profesor Yohanes itu juga satu arah. Dulu dua arah, sekarang satu arah. Berarti di petanya dulu garis satu aja, sekarang garis panahnya satu. Selain peta, adakah yang bisa menggambarkan contoh perbedaan antara garis satu dengan garis panah satu dan garis tidak ada panahnya? Selain peta, selain pada kasus peta, ada yang bisa menggambarkan relasi apa yang terjadi seperti ini di dalam komputer ya terutama ya? Ada yang bisa menjawab saya? Belum? Media sosial? Saya pancing media sosial. Ada yang bisa mencoba media sosial seperti apa yang garisnya tanpa panah dan garisnya ada panahnya? Media sosial. Belum juga? Sudah saya pancing media sosial. Anda pengguna media sosial kan? Ada yang bisa membantu saya?
Yang satu garis sama panah-panah ini. Facebook sama Twitter coba. Bedanya di mana? Instagram sama Twitter sama apa beda modelnya? Nggak pakai Twitter, nggak pakai Instagram. Saya yang nggak pakai malah TikTok. Saya nggak tahu TikTok. Tapi Facebook pakai, Instagram pakai, Twitter pakai. Dulu ada Plurk juga pakai. Tapi TikTok saya belum masuk ke TikTok. Ada yang bisa menggambarkan relasinya Facebook sama Instagram atau Facebook sama Twitter? Facebook itu yang atas apa yang bawah, teman-teman? Facebook itu garisnya ada panahnya enggak? Coba bayangkan Facebook. Enggak tahu? Nggak ada kayaknya, Pak. Oke, enggak ada ya. Terus kalau yang Twitter yang atas apa yang bawah? Yang bawah mungkin, Pak. Oke, saya akan jelaskan. Benar ya, betul jawabannya. Ini contoh Anton berteman dengan Budi. Di Facebook ketika saya request pertemanan ke Budi, lalu Budi meng-approve atau menerima pertemanan itu, maka Anton berteman dengan Budi, otomatis Budi berteman dengan Anton. Betul nggak? Nggak mungkin Anton berteman dengan Budi, tapi Budi tidak berteman dengan Anton. Betul ya? Di Facebook loh. Jadi ketika pertemanan otomatis dua arah. Betul ya? Tapi kalau Twitter atau Instagram, Anda sering follow artis, saya penggemarnya, lalu kemudian saya follow artis itu. Semua informasi tentang artis itu masuk di feed saya. Tapi artis itu tidak kenal kita. Artis itu tidak follow balik. Bahkan kita banyak yang mengemis-kemis, fall back dong gitu kan. Apa yang terjadi? Arahnya satu apa dua? Satu. Yaitu si A follow si B, tapi B tidak follow si A. Paham di sini relasinya berbeda? Twitter dan Instagram menggunakan sistem follow di follow. Ya kan? Follow, memfollow dan di follow. Anda seringnya memfollow, followingnya banyak apa sedikit? Biasanya kalau artis-artis itu followernya banyak, tapi dia tidak banyak memfollow orang. Itu kan biasanya, nggak mesti. Ya. Nah ini contoh. Jadi yang bawah itu adalah berarah. Berarah ini berarti A follow B, tapi B tidak follow A. Oke. Nah informasi A ini apa? Ya A ini mungkin akun A dan ini akun artisnya. Nah, akun A isinya apa? Macam-macam banget, termasuk fotonya, captionnya, semua tentang A. Jadi satu node ini informasinya luar biasa. Satu node ini informasinya luar biasa. Tapi dengan menggunakan graf maka kita bisa menyimpan relasi. Paham ya? Anda bisa menyimpan relasi. Nah, inilah kegunaan graf. Graf itu struktur data yang bisa menyimpan arah dan relasi. Itu ya, relasi, bayangkan. Kata kuncinya relasi. Relasi itu bisa digambarkan dalam bentuk jarak, bisa dalam bentuk follow di follow, dan sebagainya. Oke, mungkin Anda punya kasus lain? Game juga sama. Misalnya ini adalah orang tua, ini anaknya, bisa kan pakai model kayak gitu. Atau misalnya kekuatan dari dewa siapa, karakter dewa siapa diturunkan ke dewa yang lain atau gimana gitu ya. Jadi kekuatannya sama dengan orang tuanya, gitu bisa juga macam-macam. Relasi ini. Ya, kalau Anda main misalnya The Sims, tahu The Sims? Permainan untuk seperti ada karakter membangun rumah, terus bisa berteman dengan temannya. Jadi kayak dunia virtual lah bisa dibilang kayak gitu. Bahkan punya anak, istri, suami dan sebagainya, berteman dengan siapa, punya rumah dua, ada mobilnya dan sebagainya, itu persis kayak dunia kita tapi dibuat dalam bentuk The Sims itu tadi. Nah, ini berarti relasinya sangat kompleks. Relasinya sangat kompleks. Oke, bisa dibilang seperti itu. Nah, graf
juga bisa digambarkan dalam bentuk rekursif atau muter ke dirinya sendiri atau cycle, ya, terjadi cycle atau terjadi kembali ke edge asalnya. Nah, kasus-kasus seperti ini kayak apa? Kasus buat apa? Ini contohnya buat regular expression yang sudah Anda pelajari. Untuk bisa memvalidasi A, B, B ini polanya ya. Apakah ini benar gitu? Apakah ini valid gitu kan? Anda bisa lihat pakai ini. A, B. Nah, kalau B berarti harus dikasih bulat lagi. Muter lagi. A, ini kan muter ke dirinya sendiri kan. A, ke sana B. Ya kan? Tapi kalau di sini ada C-nya, ini jadi tidak valid. Mengapa? Karena tidak ada panah lagi ke C. Bisa dimengerti? Jadi regular expression yang Anda pelajari, regex, itu juga bisa menggunakan graf. Dan ada loopnya. Buktinya ini, A, B, C. Nah, misalnya. Berarti gambarnya adalah ini A, B, C kan? A, ini puter di sini. B, A, muter 3 kali di sini kan masih bisa ya. Oke kan, loop kan. Terus baru B. Jadi di sini A, panah, B, C. Nah, itu kan. Berarti valid kan? Nah, ini contohnya. Jadi graf itu bisa dipakai buat regular expression. Oke. Nah, terus kemudian di dalam graf ada yang namanya matriks adjacency. Adjacency ini adalah matriks yang bersebelahan atau bersinggungan. Matriks yang ada berhubungan, istilahnya begitu. Nah, buat nyimpen apa? Buat nyimpen bobot. Contoh ya, ini bobot A ke A. A ke A kan nggak ada ya. A ke A kan ke dirinya sendiri. Berarti bobotnya 0. A ke B itu bobotnya berapa? 2. Tuh, 2. A ke C bobotnya berapa? 5. A ke C, oh ini 5 nih. 5. B ke A berapa? B ke A. B ke A itu 2 ya. Kenapa kok sama? Ya karena tidak ada panahnya. Kalau ada panahnya, maka A ke B 2, tapi B ke A bisa 0, bisa tak terhingga. Kenapa kok tak terhingga? Kebanyakan saya pakai yang tak terhingga. Kalau saya biasanya menggunakan keywordnya adalah tak terhingga. Mengapa? Karena ini bobot ya teman-teman. Bobot tak terhingga itu artinya bobotnya itu besar banget. Tujuan kita adalah memperkecil, benar nggak? Kita itu berusaha supaya bobot terkecil yang dipakai, jalur terpendek yang dipakai. Maka biasanya kalau misalnya satu arah ya, ini cuma satu arah A ke B, maka A ke B itu 2, B ke A itu tak terhingga. Tak terhingga itu artinya tidak akan pernah dilewati karena tak terhingga. Bobotnya besar banget. Bobotnya besar banget berarti jaraknya jauh banget gitu ya bisa dibilang. Nah kalau bobotnya jauh sekali berarti jangan dilewati. Dihindari gitu ya bisa dibilang begitu. Sama aja tidak ada jalur ke situ gitu ya. Paham ya di sini ya. Tapi kenapa kok di dalam gambar saya ini kok sama? Ya karena bentar, saya hapus. Kenapa kok sama? Karena memang ini satu arah ya, dua arah. Jadi sama ini dua-dua ini. Dan diagonalnya selalu 0 ya teman-teman. Diagonal itu selalu 0 nih. Ini diagonal. Nah, selain menggunakan matrik bobot ada juga minimal distance. Jadi isinya adalah jalur yang sudah paling pendek. Nanti saya tunjukkan pada saat studi kasus. Jadi matrik bobot ini menggunakan list 2 dimensi. Ya. Nah, sekarang masalah apa saja yang bisa dipecahkan pada shortest path? Kalau ada kasus seperti pada gambar di atas, ya pada gambar ini, maka yang bisa dilakukan adalah cari jalur terpendek dari 0 ke 4. Ini contoh dari 0 ke 4. Anda coba lihat pakai manusia dulu ya, pakai manusia. Dari 0 ke 4 itu kira-kira lewatnya mana? 0 ke 4 sama 8 lewat mana? Oh, lewat 4 dong ya. Jangan sampai lewat bawah ini lambat. Ke 4.
Habis itu dari 4 ini kemana ya? Gitu kan? Kemana? Ke bawah sini atau ke kanan? Oh, ke kanan. Oke, berarti ke sini. Terus dari sini kemana? Ke bawah sini atau ke bawah? Sampai nanti menuju ke 4. Berapa yang paling pendek? Itulah jawabannya. Yang kedua adalah cari jalur terpendek dari edge 0 ke semua edge lain. Jadi dia harus bisa menghitung dari 0 ke 1, 0 ke 2, 0 ke 3, 0 ke 4, 0 ke 5, sampai 0 ke 8. Mana yang paling pendek? Yang ketiga, cari jalur terpendek dari setiap edge ke edge 5. Misalnya loh, berarti dari 0 ke 1, 0 ke 5, 1 ke 5, 2 ke 5, 3 ke 5, 4 ke 5, sampai 8 ke 5. Cari jalur terpendek dari semua edge ke edge lainnya. Berarti 0 ke 1, 0 ke 2, 0 ke 3, 1 ke 0, 1 ke 2, 1 ke 3, sebagainya. Semuanya dicari mana yang paling pendek. Oke, berarti satu gambar ini bisa soalnya 1, 2, 3, 4. Ada 4 soal. Untuk satu gambar bisa 4 soal. Bayangkan, banyak ya. Nah, terus algoritma shortest path apakah hanya satu? Tidak. Ada Dijkstra algorithm, algoritma Dijkstra, ada Bellman-Ford, ada E-star, ada Floyd-Warshall, ada Johnson, ada Viterbi. Algoritma Dijkstra itu yang paling tua dan yang paling gampang. Oke. Tapi kelemahan dari algoritma Dijkstra adalah tidak bisa untuk menyelesaikan masalah bobot negatif. Paham ya? Tidak bisa untuk menyelesaikan masalah bobot negatif. Bobot negatif itu bobot yang jelek ya. Negatif itu kan berarti jelek. Tapi dalam hal tertentu negatif itu bisa bagus karena mengurangi jalur. Kan jadi pendek karena negatif. Ya kan? Negatif kan berarti jadi kecil gitu ya. Lalu kemudian Dijkstra ini single source ya. Berarti sumbernya satu, awalnya satu ya. Terus kemudian tidak bisa menyelesaikan bobot negatif. Kalau Bellman-Ford itu juga single source, tapi bisa menyelesaikan bobot negatif. Lalu E-star, single source, dan sifatnya heuristik. Heuristik itu berarti pakai asumsi. Pakai perhitungan yang selalu diupdate dan sifatnya asumsi. Nilai heuristik biasanya awal-awalnya random. Di set awal random biasanya. Lalu ada Floyd-Warshall, all pair shortest path. Berarti dia bisa menghitung semua pair ya. Johnson juga sama, Viterbi juga sama, tapi dia menggunakan probabilitas. Jadi kemungkinan. Pakai teori probabilitas. Bayes algoritma. Nah, yang kita pelajari hari ini itu baru yang pertama, Dijkstra. Untuk apa ya namanya? Untuk mengantar saja. Lah, apakah ada skripsi yang berhubungan dengan ini? Ada banyak. Di game yang paling banyak saya temui, saya pernah bimbing juga, saya pakai E-star ada, yang pakai Floyd-Warshall ada. Lalu ada juga yang bimbingan saya Bellman-Ford. Dipakai untuk apa? Dipakai untuk menghitung jalur yang paling optimal ketika kita mempertukarkan mata uang. Jadi misalnya ya, saya punya $100 nih. $100 itu supaya saya bisa dapat untung, hasilnya untung, itu saya harus menukarkan dengan mata uang apa, berapa kali putar, nanti akhirnya saya dapat $101 misalnya. Paham ya? Jadi nuker mata uang, karena setiap mata uang kan ada nilainya ya, ada angkanya ya, angka pertukarannya, bisa untung bisa rugi, gitu kan? Nah, terus kita tukar, nanti hasil akhirnya adalah dari $100 Amerika, nanti berubah jadi $102. Saya dapat untung $2. Nah, dulu pakai algoritma Bellman-Ford. Tapi asumsinya apa? Asumsinya adalah toko atau lembaga money changer-nya itu mau ya. Paham ya? Jadi kalau secara teori itu bisa. Misalnya harus diputar sampai 10 mata uang dulu. Baru nanti kembali ke kita lagi untung. Tapi kalau kenyataannya apakah ada money changer yang mau nerima, saya mau nukar ini, habis itu tukar lagi sampai 10 kali. Pasti dimarahin kan. Bapak ini maunya apa gitu kan. Masa nuker-nuker mata uang kayak gitu kan nggak bisa. Jadi
Ya secara teori bisa, tapi secara praktek ya mungkin bisa. Gitu. Tapi saya nggak tahu. Saya bukan orang yang bergerak di bagian keuangan yang berhubungan dengan ini. Ya, tapi pakai Bellman Ford. Itu sudah lama. Mahasiswa angkatan berapa ya? 2009. Ya, terus kemudian Estar banyak banget buat nyari kos-kosan, nyari rumah sakit, nyari apa banyak sekali. Nyari objek wisata sudah banyak banget. Jadi kalau saya lihat bahwa untuk zaman sekarang kelihatannya algoritma shortest path ini sudah sangat umum. Dengan adanya Google Map tambah lagi umum banget. Jadi kita kayaknya kalah saingan kalau Anda mau skripsi tentang ini. Jadi ya menurut saya kalau Anda ingin shortest path ya Anda harus cari algoritma terbaru ya. Jangan pakai Dijkstra lagi. Oke, dah. Lalu kemudian saya akan masuk ke yang pertama yaitu studi kasus kita yaitu Dijkstra. Algoritma Dijkstra ditemukan oleh Edgar Dijkstra pada tahun 1956 dan baru dipublikasikan tahun 1959. Tua sekali, betul nggak? Biasanya merupakan salah satu algoritma yang disebut paling mudah, paling sederhana. Sehingga dibahas di awal-awal perkuliahan. Jadi di Alpro gitu ya. Di teknologi komputer dan sebagainya. Merupakan masalah single source shortest path. Berarti dia hanya bisa dari satu sumber, dari satu titik awal menuju ke banyak titik akhir. Dan algoritma ini akan menghasilkan semua jalur terpendek ke semua titik. Oke ya, jadi dari A ke B, C, D, E, F, G. Nanti dipilih mana yang paling pendek. Saya menambahkan malam kemarin ada 3 link ya, liga link yang bisa dipakai untuk belajar, yaitu yang pertama untuk visualisasi, yang kedua adalah yang kita demokan hari ini, graf online. Ini bisa dipakai untuk membuat grafnya secara interaktif. Terus yang terakhir adalah untuk penghitungan Dijkstra menggunakan Excel. Jadi Anda bisa belajar. Tujuan saya menambahkan tiga link ini adalah supaya Anda belajar caranya. Jadi cara pakainya adalah Anda tuh ngerjain dulu secara manual, hitung dulu secara manual, baru setelah Anda hitung, cocokin jawabannya dengan menggunakan link ini. Jangan langsung menemukan dengan link ini. Itu artinya Anda tidak bekerja apa-apa. Nanti nggak bisa. Walaupun sudah ada jawabannya di internet, gitu ya, sama kayak Anda dikasih soal nih. Anda dapat soal misalnya, carilah program untuk ini. Anda kan buat dulu ya, jangan langsung nyari dulu di internet. Kalau Anda sudah nyari dulu di internet, sudah dapat jawabannya, terus Anda biasanya malas. Anda nggak pernah belajar. Sudah ada jawabannya kok. Nanti aja dipelajarinya kapan-kapan. Akhirnya nggak bisa. Jadi internet itu dipakai untuk membantu pembelajaran, bukan untuk mencari jawaban. Bedakan. Membantu pembelajaran bukan untuk mencari jawaban. Kalau tujuannya untuk mencari jawaban, kayaknya di internet mungkin 90% ada. 80 lah. 80% ada. Tapi kalau cuma tujuannya untuk cari jawaban, buat apa? Nah, Anda nggak ngerti apa-apa. Ini yang saya takutkan dengan adanya internet dan pembelajaran di zaman online. Yang saya takutkan tuh mahasiswa atau pelajar apapun, itu cuma yang penting tahu, saya bisa nyarinya kok. Gitu. Saya yang penting ketemu jawabannya ini, tapi saya tidak paham sama sekali. Nah, ini yang menakutkan, teman-teman. Apa gunanya Anda nemu jawabannya kalau Anda tidak ngerti? Oh, yang penting nilai. Nah, ini masalah. Karena nanti ketika bekerja, pada saat kehidupan Anda, itu tidak semuanya berorientasi pada nilai. Tetapi kalau sekarang kan nilai, ya silakanlah kalian mau punya argumen seperti itu. Tapi kalau bagi saya, yang penting itu Anda menguasai, Anda bisa. Bukan cuma jawabannya benar. Sangat baik kalau jawabannya benar dan Anda bisa. Itu yang perfect gitu ya. Nah, jadi jangan cuma nyari jawaban di internet, tapi pahami jawabannya. Oke ya, itu penting banget karena semuanya ada kok. Coba guru sejarah zaman sekarang. Susah loh nyari soalnya. Kapan Pangeran Diponegoro wafat? Cari di Wikipedia dapat. Buat apa soal kayak gitu coba? PR. Sebutkan nama-nama lagu daerah dari Jawa. Gampang banget nyarinya. Ketemu 10.
Atau zaman dulu misalnya plat nomor AB itu dari mana asalnya? Lagu Ampar-Ampar Pisang itu itu asalnya dari mana? Kapan Bung Karno wafat? Oh, gampang banget zaman sekarang. Apa yang soal seperti itu menjadi sangat sulit bagi guru-guru yang menggunakan jenis soal seperti itu. Karena semuanya udah ada di internet. Anda dengan senang, gampang soalnya kayak gitu. Tapi Anda nggak tahu, besok ketika ditanya nih, wawancara nih, wawancara nih, kapan Pangeran Diponegoro wafat? Aduh, nggak tahu Pak, kemarin saya cari di Wikipedia. Ya sudah 0 nilainya. Paham sampai di sini? Bahaya nih. Oke, bahaya nih. Yang saya takutkan itu. Nah, terus kemudian pseudocode-nya gimana? Nah, pseudocode aja dapat dari internet. Kenapa kok saya tidak membuat codingnya? Kenapa kok malah pseudocode-nya? Karena algoritma Dijkstra itu banyak macam. Anda bisa cari di internet mungkin akan menemukan banyak berbagai jenis program. Pakai Python bisa, pakai C bisa, pakai Visual Basic, pakai JavaScript dan sebagainya. Nah, dan yang menarik lagi di sini, algoritma Dijkstra ini menggunakan struktur data yang cukup kompleks. Tidak bisa cuma list. Ya. Sulit ya. Jadi ini membutuhkan struktur data seperti matriks, struktur data berupa kelas, dan sebagainya. Sehingga prinsipnya saja yang saya ajarkan. Jadi Dijkstra itu menerima parameter berupa graf. Graf itu ya kayak gini ya teman-teman. Oke, graf itu seperti ini. Bayangkan, graf itu seperti ini. Ada nodenya, ada garis. Lalu sumbernya dari mana? Berarti startnya dari mana? Ini start. Finishnya mana? Misalnya finish. Oke, sudah. Lalu pertama Anda harus ngeset jalur. Ngeset jalur itu berarti A ke B berapa, B ke F berapa, dan sebagainya, C dan sebagainya. Ini harus ada. Set. Set itu berarti list ya. Kumpulan ya. Terus diinisialisasi semua. Untuk semua vertexnya, untuk semua garisnya ini diinisialisasi semua. Inisialisasi bisa 0, bisa infinity, bisa undefined. Oke. Terus kemudian untuk semua pasangan, untuk key itu adalah pasangan ini ya, pasangan jalur ya. Untuk semua pasangan jalur ini ya, selama belum empty, artinya belum dikunjungi semua, belum dicek semua, maka U sama dengan vertex in key in main jadi cari minimum distance-nya. Jadi kalau misalnya ini ya, ini contoh ini A, ini B, ini sini C ya. Nah, misalnya seperti ini 4, ini 1 sama 1. Kalau Anda pengen dari A ke B, maka ini pertama 4, udah tahu kan? Ada 4. Yang ini 1 sama 1, berarti 2. Jangan milih yang pertama ya. Karena apa? Karena minimum distance. Nah, ada kata kunci di sini, minimum. Minimum itu apa? Mencari yang paling kecil. Gimana caranya? Sudah diajarin di semester 1, di awal pertemuan. Di awal-awal Alpro, saya sudah ngajarin tentang minimum. Bagaimana nyari bilangan minimum? Jadi jangan bilang bahwa Pak, itu minimum gimana caranya? Sudah diajarkan di pertemuan-pertemuan awal. Dalam bentuk flowchart sudah, dalam bentuk pseudocode sudah, dalam bentuk program juga sudah. Jadi minimum itu menjadi algoritma dasar. Mencari maksimum, minimum, bilangan terbesar pertama, bilangan terbesar kedua, terus kemudian frekuensi, faktorial, permutasi, kombinasi, dan lain-lain. Itu semua adalah algoritma dasar. Nanti prakteknya ternyata dipakai lagi. Paham ya di sini? Terus kalau sudah dapat minimumnya, remove. Jadi artinya sudah lewat. Misalnya kita pakai yang ini ya, berarti kita pilih yang ini kan, yang bawah. Ya udah, berarti yang atas berarti dianggap ini sudah selesai. Nggak perlu balik lagi gitu. Ya. Lalu kemudian cari lagi, yaitu dengan distance ditambah length. Jadi 1 ditambah 1 ini ya. Jalurnya kan ini 1 tambah 1, 2. Dibandingkan dengan 4. 4 sama 2 gede mana atau kecil mana? Maka pilih yang paling kecil ya. Dan seterusnya. Intinya seperti itu Dijkstra.
Jadi Dijkstra itu berusaha menelusur satu persatu dari satu titik ke titik lain dan mencari yang paling pendek. Intinya itu. Itu adalah pseudocode-nya. Lalu kalau secara coding implementasinya yang benar-benar jadi, Anda bisa cari di Gigs for Gigs. Itu sudah dalam pakai Python. Sudah tinggal dicoba ya programnya. Jadi tinggal di run misalnya. Tapi Anda bisa lihat di situ struktur datanya kompleks. Bukan cuma list, bukan cuma integer gitu ya. Tapi sudah kompleks. Oke? Nah, sekarang kita akan menghitung secara manual. Bagaimana sih cara perhitungannya? Nah, sebelum ini mungkin saya akan demokan yang graf online dulu ya. Saya akan stop sharing, terus saya akan ulangi sharing ke screen saya. Nah ini adalah graf online. Ya. Kalau Anda mau buat graf, gampang banget ya. Ini add vertex, terus kemudian Anda kasih add vertex, kasih add vertex. Oke, 0, 1, 2. Terus Anda konekkan dari sini ke sini, klik. Berapa bobotnya? 3. Directed atau undirected? Directed itu berarti ada panahnya, undirected itu tidak ada panah. Terus yang sini, dari sini ke sini, misalnya 1. Dari sini ke sini 1 juga. Oke, nah sekarang cari jalur terpendeknya. Anda bisa langsung klik algoritma. Dia ngitung. Pertama dari sini ke sini. Diproses. Nah, lewat bawah kan? Enggak lewat atas kan? Kok bisa lewat bawah? Karena 1 tambah 1. 2, kalau ini 3. Maka panjangnya lewat bawah. Begitu, teman-teman? Paham sampai di sini? Jadi ini pakai graf online. Sekali lagi graf online ini dipakai untuk membantu belajar, bukan mencari jawaban. Bedakan antara mencari jawaban dengan membantu belajar. Anda ngerjain dulu manualnya, baru Anda cari jawabannya di sini. Betul apa enggak sih? Salahnya di mana? Begitu ya. Nah, terus kemudian saya kembali ke sini. Nanti baru kita cocokkan ya, ini jawabannya benar apa salah. Nah, adjacency metriknya adalah, coba kita lihat. A ke A 0, A ke B 1, A ke C 7, A ke D berapa? 7, A ke D enggak ada ya, enggak ada jalurnya ya. A ke D kan tidak ada jalur langsung ya. Adjacency itu artinya yang langsung. Ini tidak ada ya. Berarti 0. A ke E ada jalur langsung 2. B ke A 1, B ke B 0, B ke C 3, B ke C 3, dan seterusnya. Terus yang sebelah kiri, ini adalah matrik minimal distance. Berarti jarak terpendek dari A ke B itu 1, A ke B 1. Dari A ke C 4, A ke C 4. Dari mana A ke C 4? Ini kan 7. Lewat sini, 1 tambah 3. A ke C itu 4. Jadi jangan lewat yang ini 7. Kalau lewat yang sampingnya, ini jadi 4. Jadi maka A ke C itu 4. A ke D 5, A ke D 5, A ke D 5. Nah dari mana 5? 1 tambah 3, 4, 5. Jadi lewat atas nih. Kalau lewat bawah gimana? Oh 9. Lewat sini lebih panjang lagi, 8. Misalnya lewat sini lebih panjang lagi, muter-muter. Oke, ini berarti sudah yang paling pendek. Nah bagaimana mendapatkan matrik ini? Cara ngitungnya gimana? Kita mulai dari sini. Vertex pertamanya A ya. A ini. A ke A 0. Oke, jelas ya. Lewat apa? Ya, enggak ada karena A ke A kan. A ke B berarti 1 ya, lewat A. A ke C itu berarti 7. Ini kan yang langsung dulu. Lewat A ya. Terus A ke D enggak ada ya, infinity. A ke E berarti 2 lewat A. Nah, dari sini yang paling pendek mana? Yang paling pendek adalah 0. 0 kan nggak mungkin ya. 0 itu kan berarti dirinya sendiri, nggak usah. Yang paling pendek adalah B kan, 1 kan. Maka dia diturunkan ke sini. Ini berarti sudah ya. Ini sudah, ini juga sudah. Maka jalur berikutnya adalah B, karena B paling pendek. Maka B.
Berarti istilahnya panahnya ke sini. Nah, jalur paling pendek. Nah, terus kemudian B ke C lewat A, B ke C lewat A. B ke C lewat A berarti berapa? B ke C lewat A ini berarti kalau tadi kan 7 nih. Tapi kan kita mau lewat A. Ini kan panahnya sudah kayak gini. Berarti kan mau ke C tapi lewat A. Berarti 4 ya. 4 lewat B. Oke. Ini ya 1. Kalau Anda bingung tak potong saya. 1 tambah 3. 1 tambah 3. 4. Ya ini ya. Terus kemudian B ke D. B ke D tidak bisa ya. Nggak ada ya jalannya. Berarti infinity. B ke E. Nah B ke E lewat A kan. Berarti ya sudah. Ke sini tetap 2. Lewat. Oke, terus dari sini ini kan sudah, ini juga sudah. Maka dari 4 infinity dan 2 yang berikutnya adalah 2 yang paling kecil. Maka 2 turun. Berarti ini 2 berarti adalah E ya. Berarti habis ini maka ke sini. Ini kan C. Terus E ya. Nah, ini bisa ada 2 jalur nih. Yang mana nanti kita lihat. Ya, kita lihat dulu. C ke E ini bisa lewat A, bisa lewat atas. Oke, terus ini sudah, berarti sudah aman. Ini juga sudah. Terus ini sudah, ini kan sudah nih. Berarti tinggal 2 ini. E ke C, E ke C. E ke C gimana? Lewat mana? E ke C tetap 4 kan? Ya, lewat B. Bentar. C ke E. E ke C. E ke C berarti lewat E ke C. Kalau lewat A, C itu adalah E ke C. 5. 5 ya berarti ya. E ke C itu 5 enggak? E ke C 4 ya. Masih tetap 4 ya. E ke C itu 4. Karena berarti jalurnya itu 1, 2. Ini tetap ya. Tetap 4. Ini 4. Terus kemudian E ke D. E ke D berarti lewat A adalah 9 ya. 2 tambah 7. 9. Lewat E. Oke. E ke C itu tadi 4. Lewat B. Ya. 1 tambah 3. 4. Terus ke E. Ya, udah benar ya. Terus kemudian dari ini yang sudah-sudah semua, ini juga sudah berarti tinggal 4 sama 9. Berarti yang paling kecil adalah 4. Maka di sini adalah C. Berarti berikutnya C. Oke, berikutnya C, ini sudah. Ini juga sudah. Terus tinggal, ini juga sudah. Ya, ini kan sudah. Berarti tinggal ini. 9. C ke D. C ke D 1 tambah 3, 4. 4 tambah 5. Tambah 1. Berarti ini bisa lewat sini ya, lewat atas nih. 1 tambah 3, 4 tambah 1. Berarti 5 ya. Ini 5 lewat C. 1 tambah 3 tambah 1. Berarti 5 kan? Nah, ini lebih pendek nih. Dah, terus paling ini kan sudah, ini tadi turun, ini sudah, berarti berikutnya tinggal D. D itu sudah. Berarti ini 5 ya. 5C. Oke, sudah semua. Nah, sudah semua maka kita lihat. Dari A ke B, berarti 1 kan paling pendek. Dari A ke C, berapa? Dari A ke C paling pendek adalah 4. Ya, 1 tambah 3. Dari A ke D, berapa? 5. Ya, A ke D itu 5. Yaitu 1 tambah 3 tambah 4. Oke, terus A ke E, itu adalah 2. A ke E itu ini. Ingat bahwa Dijkstra itu adalah single source ya. Single source berarti single itu A. Dari A maksudnya. Dari satu titik awal yaitu A. Ke semua titik.
Nanti hasilnya seperti ini. Dari A ke B 1, dari A ke C 4, dari A ke D 5, dari A ke E 2. Dah. Apakah benar jawaban saya? Kan gitu ya. Apakah benar? Mari kita coba di internet, graf tadi. Nah, Anda bisa pakai ini di create graph. Saya harus gambar ya. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5. Ke sana ya. 1, 2, 3, 4, 5. Saya harus membayangkan gambar. 1, 2, 3, 4, 5. Gitu ya. Ini contohnya. Terus kemudian konekkan. Ini ke sini. Berapa? 1. Undirected ya. Terus ini ke sini berapa? 3. Undirected. Terus ini ke sini berapa? 1 lagi. Undirected. Terus ini ke sini 7. Undirected. Terus dari E ke A 2. Ini bisa diubah 2. Undirected. Terus apa lagi yang belum? Garis AC dan CE ya. Berarti ini ya. Berapa? 7. Terus ini ke sini. Berapa? 5. 5. Dah semua. Oke, seperti ini. Betul ya? Terus kemudian saya akan pakai algoritma dari A ke apa? Ini contoh saya dari A ke D ya. D itu yang sebelah sini. A ke D. Ini di sini 5 jawabannya. A ke D. A ke D. Sorry, salah. Ini saya pakai algoritma. A ke D. Dia ngitung. Hasilnya 5 nih. Shortest path length is 5. Yaitu dari 0, 1, 2, 3. Sama kan? Itu dari A ke D ya. Nih. A ke D itu 5. Sekarang A ke E. Coba A ke E 2 katanya. Jalurnya di bawah kan ya. Ini ya A ke E. Coba kita ulangi. Ini di clear, di remove. Dah. Di sini diulangi ke sini. A ke E. Nah ternyata betul. 2. Jalurnya ke situ. Apalagi misalnya A ke C. A ke C. C itu yang tengah ini ya. Itu 4. Coba. Ini remove dulu. Terus A ke C. A ke C. 4. Betul kan? Jalurnya. Jadi kita belajar dulu manualnya. Lalu kemudian Anda buat pakai graf ini bisa untuk menjawab pertanyaan. Ada tanggapan dari teman-teman? Ada pertanyaan atau ada masukan atau apapun? Halo? Gimana? Aman? Halo? Saya tanyain. Oke, bisa ya? Bisa ya pakai tool ini bisa ya? Anda tinggal gambar sendiri ya. Tapi sekali lagi jangan langsung jawab pakai ini. Itu namanya Anda tidak ngerjain apa-apa. Memang nggak ada yang tahu karena online. Itulah jeleknya online. Saya tidak bisa mengawasi Anda. Tapi resiko di tangan Anda sendiri. Kalau cuma jawaban tok ngapain? Bener memang 100. Tapi begitu Anda suruh ngerjain beneran nggak bisa apa. Jadi harus bisa ngitung manualnya. Intinya itu. Saya berpesan Anda harus bisa ngitung manualnya. Nah, terus yang kedua contoh lain. Nah, ini berarah sekarang. Ini ada arahnya teman-teman. Perhatikan arahnya. Nah, di sini contoh ya. Adjacency matriknya. A ke A 0, A ke B 6. Lihat. A ke B 6. Ya. Terus A ke C. A ke C 0. A ke C 0 ya. Nggak ada ya. A ke C 0 karena tidak ada panahnya. Lihat. Jadi 0.
A ke D 1, A ke D 1 ya. A ke E 0, nggak ada karena nggak ada jalur langsung. A ke F 0, A ke F 0, nggak ada. A ke G, ini G itu artinya S ya. Ini perhatikan ini S. Karena nggak bisa saya gambar S. Jadi otomatis urut ya. Jadi S itu adalah, sorry. Bener ya. A ke B 0. Benar. Iya, ini G-nya, ini G. Dalam hal ini G. Iya, itu G-nya. Oke, sekarang coba. G ke C ada nggak? G ke C. Oh iya, 2. Betul kan ya? G ke C ini ya. Ini G ke C itu 2. G ke C itu 2. Jadi ini G. Nah, terus ini adalah adjacency matriks. Nah, ngitungnya gimana? Ya sama. S ke S 0. S ke A berapa? S ke A 3 ya. Terus S ke B berapa? Nggak bisa ya. Infinity kan tidak ada jalan. S ke C 2. S ke D nggak ada infinity. S ke E nggak ada infinity. S ke F 6. Terus dari sini yang paling pendek mana? Yang paling kecil adalah 2. Berarti C ya. Selanjutnya berarti ke sini. Ini berarti 2 turun ya. 2 turun ini sudah. Nah, terus tinggal berikutnya yang lain ini. C ke A. Dari C ke A ada 2 ya. Tapi kan dari S berarti 2 tambah 2. Tapi bisa juga lewat S nih. 3. Ya kan? Coba ya kita lihat. Ya benar, lewat S3. Berarti tetap. Tetap ya. Jadi lewat atas. Nah, terus B sekarang. C ke B. C ke B nggak ada ya jalurnya. C ke B tidak ada jalur langsung, betul ya? Infinity, betul. Ini. Terus C ke C, ini kan tetap tadi C ke D sekarang. C ke D ada 3. Ya, tidak ada jalur lain kan? 3 semua sama ya, berarti 3. 3 lewat C. Benar nggak? C ke 5. 5. Oh iya, karena ditambah 2 ya dari C ke D kan, tapi dari S kan? Ya, jadi kelima ya. Itu 2 tambah 3. Maka 5. Terus C ke E. C ke E tidak ada jalur langsung. Infinity. Terus C ke F. C ke F. Masih tetap ya. 6. Lewat S. Nah, terus dari sini mana yang paling kecil? Ini tadi sudah, yang 2 tadi sudah, ini berarti sudah. Ini sudah. Maka tinggal 3 infinity, 5 infinity, 6. Berarti 3 kan? Berarti A. Berarti jalurnya ke sini. Dan seterusnya, Anda bisa lihat. A masih tetap turun. Terus kemudian A ke B 9. Yaitu ini ya, A ke B lewat A ya. Ini 9. Nah ini A ke B. Terus A ke D. A ke D itu adalah 4. Yaitu ini. 3 tambah 1. Nah ini 4. Oke ini 4. A ke E tetap infinity. A ke F tetap. Dan seterusnya. Akhirnya kita bisa bilang S ke A berapa? S ke A itu adalah 3. S ke B itu adalah 9. Ya. S ke C itu, adalah 2. S ke C. S ke D adalah 4. S ke E adalah 8. S ke F adalah 6. Begitu. Nggak percaya? Ya silahkan dibuat di graf online. Gitu ya. Jadi Anda tinggal menggambar ini di graf online. Coba. Ini tinggal di clear. Anda buat
Ini kan mulai A-nya kan di atas ya. A, B, C, D gitu ya. Coba ya. Ini kita pakai settingnya ini jangan pakai angka nih. Bentar. Mana ya? Saya lupa di mana. Supaya nggak angka. Oh ini. Pakai huruf abjad ya. A, B, C, D. Nah, ini ya A, B, C, D sudah. Terus E, F. E, F-nya tadi. F itu di tengah-tengah. Baru ini berarti G ya. Ini kan nggak bisa. Kalau S tuh nggak bisa. Ya udah. Terus kemudian baru connect. A ke B berapa? 6. Diisi sendiri 6. Terus directed ya. Ini ada panahnya. Terus kemudian B ke E 1. 1. Directed. Terus S ke A 3. Ini 3. Terus S ke C 2. Terus C ke A 2. 3. A ke D 1. Terus D ke E 4. Terus 6 2 ya. Benar enggak? Betul ya? Harusnya betul. Sekarang kita coba dari S ke D, coba 4. S ke D. S ke D. Sorry, salah. Dari S ke D. 4, betul kan? 3 tambah 1. Terus misalnya dari S ke E, 8. Remove object. Terus ini pilih S ke D. S apa tadi? S ke E. Nah, apakah 8? Ya, 8. Sini ya. Terus S ke F, 6. Coba. S ke F. Kalau ini jelas ya. Nah, langsung. S ke macam-macam, S ke F sudah, S ke E, S ke D sudah tadi, S ke C sekarang. S ke C, undo. S ke C. S ke C, C. Ah, cuma 2 ya. S ke B 9. S ke B. S ke B. Nah, 9 ya. Betul semua. Oke, betul semua ya. Ada tanggapan, ada pertanyaan, teman-teman? Pak, mau nanya, Pak. Iya. Pak, kalau yang itu kan SKE kan itu kan tadi 8. Kan itu lewatnya S ke A, lalu A ke D, baru D ke E kan, Pak? Nah, kan kalau di bawah kan juga bisa. S ke E itu lewat S ke F, langsung ke E. Nah, kalau gitu, Sama-sama dia 8 kan, ya? Sama-sama 8 ya? ya, sama-sama 8. Oke. Dia kan tampilkan dua-dua atau cuma tampilkan salah satu, Pak? Biasanya salah satu. Biasanya salah satu. Terserah. Kalau Oh, iya. sama-sama 8.
Makasih, Pak. Ya, bebas. Kalau dari sini iya, kalau ini misalnya mau ke E ya tadi ya. Ini kan contoh mau ke E. Ini ke sini ya. Nah, dia kan cuma atas nih. 8, padahal bawah juga 8 ya. Ini ya. G, F, dan E. Juga sama-sama 8. Tapi dia enggak. Karena dari perhitungannya itu loh. Tadi dari cara perhitungannya kan memang lewat atas kan. Makanya dia tidak bisa mencari yang bawah. Sebenarnya dia bisa, harusnya bisa ya. Harusnya bisa bawah ya. 6 sama 2. Biasanya ya yang dicari, yang ditampilkan adalah yang pertama dicari, yang pertama ditemukan. Kalau berdasarkan ini kan ini ya dari slide ini kan lewatnya kan atas nih, ya kan? Makanya dia nggak nyari bawah nih. Makanya dia nggak ke bawah, tapi lewat atas. Karena cara perhitungannya di sini itu sudah atas. Bisa dibilang seperti ini. Dah, terus negative weight sekarang. Negative weight itu kan dikatakan tadi tidak bisa ya teman-teman ya. Ya benar, memang tidak bisa. Coba kita lihat. A ke B itu 5 udah jelas kan, nggak ada jalur lain. Ya, A ke B adalah 5. Karena kalau lewat bawah juga nggak bisa kan, panahnya lain. Berarti udah pasti 5. Lalu A ke C itu 2. Yang jalur paling yang langsung berhubungan 2. Dari sini Anda lihat yang paling kecil adalah 2. Berarti turun kan ke bawah. Berarti lanjutannya berarti ini kan ke sini gitu. Nah, terus kemudian C ke B itu nggak bisa, lihat. C ke B itu nggak bisa. Panahnya lain, maka tidak bisa. Lalu kemudian karena ini tidak bisa, ini sudah, maka mau nggak mau tinggal B kan, B. Nah padahal dia nggak bisa ke sini ya, ini kan nggak bisa, ini nggak bisa. Maka ya harus lewat sini. Nah terus maka tetap 5 kan, betul nggak? Tetap 5. Padahal secara data ya bisa dibilang secara data, kalau Anda lihat dengan tampilan seperti ini itu kan harusnya lewat atas bisa ya, ya nggak? Ini loh. 5 min 10 ini berapa? Kan jadinya min 5 kan? Anda lihat di sini. Harusnya ABC itu harusnya min 5. Tapi karena algoritma Dijkstra itu tidak memperhitung, tidak bisa menangani bobot negatif, maka jadinya gagal. Ya, tidak bisa menyelesaikan. Jadi solusinya ya harus menggunakan algoritma lain. Dan kalau Anda pakai ini, graf ini tidak bisa memasukkan data negatif. Lihat ya. Ini contoh sederhana saja, vertex 2 ya. Ini bobotnya mau negatif. Ini saya mau kasih minus 8. Ya. Undirected atau directed sama aja. Nggak bisa. Tuh. Nggak bisa ya. Jadi walaupun diedit juga nggak bisa. Dari A ke B, ini diedit gitu. Ini ke sini. Anda mau edit jadi min 8 nggak bisa. Jadi nggak mau ya. Tapi kalau untuk multigraph bisa. Jadi misalnya saya mau buat 2 jalur kayak gini. Nah bisa. Tapi tidak boleh negatif. Berarti memang kelemahannya atau apa ya namanya, tool graph online ini memang juga tidak bisa memasukkan bobot negatif. Dan di dalam kasus kita ini bobot negatif juga gagal. Harusnya kan ke sini kan bisa. Tapi nggak bisa karena lewatnya bawah. Ya kan, lewatnya bawah dan ini tidak berhasil. Ini tetap 5 kan. Makanya tetap nggak bisa. Jadi A ke B 5, A ke C 2. Harusnya kan A ke C itu min 5. Iya harusnya min 5. A ke C itu harusnya min 5. Tapi nggak berhasil. Gitu ya. Ini tetap 2 kan A ke C. Solusinya ya pakai algoritma Bellman. Oke, dari sisi materinya seperti itu. Ya, dan di Moodle, LMS Moodle, itu sudah ada videonya Pak Yuan yang mengajar di tahun lalu ya. Di semester lalu atau tahun lalu, sudah ada videonya. Jadi kalau tempat saya kurang jelas,
terutama untuk perhitungan hitung-hitungannya, Anda bisa menonton lagi videonya Pak Yuan yang ada di Moodle. Di situ sudah sama, materinya sama persis, dan itu soalnya juga sama untuk latihannya. Nah, di rumah atau nanti mungkin di praktikum Anda bisa mengerjakan soal-soal ini. Di kelas lain, mungkin di kelasnya Pak Yuan, kelasnya dosen lain, itu belum tentu dikasih graf online. Ya, tadi yang link graf online itu belum tentu ada ya. Saya menambahkan ini di slide saya saja. Jadi tool yang tadi saya tampilkan ini belum tentu di kelas lain ada. Kan ada soal seperti ini ya, lalu kemudian gimana? Anda bisa ngerjain, loh Pak, saya kan bisa langsung ngerjain pakai ini. Iya, saya tahu. Tapi tolong Anda ngerjain manual dulu. Kalau sudah pakai manual, baru kemudian Anda baru ngerjain pakai tool ini. Supaya Anda belajar. Ya, jadi tolong dikerjakan secara manual, tentukan jarak dari titik awal S ke semua titik. Kayak tadi ya, rumusnya caranya sama. Lalu Anda bisa tahu S ke A berapa yang paling pendek, S ke B berapa, S ke C, S ke D, S dan seterusnya. Semuanya berarah. Ini juga ada latihan kedua. Ya. Lalu latihan ketiga, ini sama berarah semua. Lalu latihan terakhir ini adalah ada bobot negatifnya. Nah, di sini tolong dibuktikan apakah algoritma Dijkstra gagal atau tidak dalam mencari minimal jarak A ke F. Kalau gagal, maka ini membuktikan bahwa memang algoritma Dijkstra tidak mampu ya menangani masalah negatif. Gitu ya, tapi kalau berhasil ya mungkin Anda jelaskan. Mungkin di praktikum akan dibahas sekali ya. Dan mungkin juga dibahas codingnya ya, untuk Dijkstra seperti apa. Apakah ada pertanyaan lain untuk materi hari ini? Minggu depan jangan lupa ya, minggu depan ada tes kecil 2 untuk semua mahasiswa ya, dan itu dilakukan di Moodle, dibuka jam 00 sampai dengan jam 23.59 pada hari Senin. Paham ya? Hari Senin. Jadi di hari Senin tanggal 31 Mei itu dikerjakan jam 00 sampai dengan 23.59. Materinya dari awal sampai akhir. Jadi sebaiknya Anda ngerjain soal itu setelah kelas. Oke, setelah kelas. Waktunya cuma 1 jam. Waktu ngerjainnya 1 jam. Ya. Terus kemudian ada materi dulu ya di kelas, yaitu pertemuan terakhir analisis algoritma. Analisis algoritma ini membahas tentang perbandingan berbagai macam algoritma dengan tingkat analisisnya, apakah algoritma itu berat atau tidak. Artinya algoritma itu lambat atau tidak. Menggunakan notasi yang disebut dengan notasi Big O. Ini untuk minggu depan. Notasi Big O ini makin ke samping kiri, makin mendekati dia garis Y ini, maka ini semakin jelek. Makin mendekati garis X, makin bagus. Berarti kalau ada algoritma ON kuadrat itu makin jelek, sedangkan ada algoritma O log N gitu ya atau ON itu makin bagus. Gitu ya maksudnya ya. Nah, ini minggu depan kita bahas. Seperti apa cara ngitungnya, cara nganalisisnya dari sisi analisis algoritma. Jangan lupa minggu depan ada tes kecil 2. PR tetap jalan? Pasti tetap. Jadi PR tetap jalan. Seperti biasa. Jadi PR itu nggak ada perubahan apa-apa. Cuma besok ada tambahan hari Senin, minggu depan ada tes kecil 2. Lalu tes akhirnya juga akan dilakukan di Moodle pada tanggal ujian akhir. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Pak, untuk materinya tuh tadi apa dari awal semester? Iya, atau? dari awal sampai akhir. Oh, baik. Materinya dari awal sampai akhir. Karena kan namanya Alpro nggak bisa dipotong-potong ya. Anda nggak mungkin dong, nggak ada for-nya, nggak ada if-nya, gitu. Nggak bisa. Jadi bahannya dari awal sampai akhir. Terus ini lanjutnya. Jadi tentang perkuliahan ya. Kalau dengar-dengar artinya isu yang beredar begitu ya. Ini baru isu ya, artinya belum tentu benar. Dari isunya kemungkinan itu akan semester depan, semester ganjil, itu kemungkinan akan offline atau disebut dengan blended. Nah, nggak tahu prosedurnya bagaimana, nanti nunggu universitas. Jadi mungkin perlu dipikirkan juga tentang bagi yang belum punya kos-kosan, ya,
yang belum pernah ke Jogja, karena ini mahasiswa baru. Kalau yang orang Jogja atau orang di sekitaran Jogja pastinya sudah pernah ke kampus. Tapi ada yang mungkin masih di luar pulau, bahkan di kampung halamannya masing-masing. Jadi mungkin perlu persiapan. Tapi untuk kejelasannya, tunggu SK rektor atau tunggu pengumuman resmi dari rektor. Kalau ternyata nggak jadi ya berarti semester depan masih seperti ini. Kita lihat perkembangan COVID-nya ya. Jadi intinya kalau saya sih prefer ketemu ya. Saya juga kalau konsultasi suka ketemu daripada lewat online. Karena lebih enak, lebih bisa melihat muka, melihat wajah, melihat mengerti dan tidak terkesan saya ngomong sendiri, ya kan? Kayak seperti ini kan saya ngomong sendiri seolah-olah. Jadi ya bagaimanapun juga tunggu saja, tapi kemungkinan ada isu ya, ada isu bahwa kemungkinan akan blended learning. Blended learning itu berarti ada offline-nya juga. Belum tahu kapan. Ya, yang pasti mulai lagi kuliah kan Agustus. Ya. Mulai kuliah lagi nanti Agustus. Setelah UAS berarti Anda sudah bisa dibilang libur. Ya, seperti itu. Ada tanggapan, pertanyaan, dan lain-lain? Nggak ada? Kalau nggak ada berarti ya cukup sampai di sini materinya hari ini. Tapi tunggu sebentar, jangan langsung keluar. Saya mau presensi. Karena cuma 24 mahasiswa. Kelas ini tuh harusnya 30 ya. Tapi mahasiswanya rata-rata cuma 20-an. Jadi ada 10 kurang mungkin mahasiswa yang menghilang. Kalau kelas B hampir penuh. Oke ya, saya coba panggil Damianus, Fandi, Hertanto, Ada, Pak. Mika, halo, Fandi? Ada, Pak. Ada, berarti kamu belum presensi di kelas? Belum, Pak. Oh ya, nanti presensi ya. Ya, Pak. Terus Mikael Rian? Ada, Pak. Ada, oke. Deon Bintang? Ada, Pak. Oke. Anabel? Ya, Pak. Ya. Franz Sailapra? Enggak ada ya? Enggak ada ya, karena ini enggak ada di sini. Kevin Alvaro? Hadir, Pak. Ada, oke. Fernando Iwanda, Iwanda. Ada? Fernando Ada, Pak. Iwanda? Ada. Terus Dewa Gayuka? Ada, Pak. Oke. Terus Gian Nathan? Ada, Pak. Oke. Edward Putra Wijaya? Ada, Pak. Oke. Gary Sunjai? Ada, Pak. Oke. Juan? Ada, Pak. Juan Daniswara? Ada, Pak. Oke. Frebimo Kurniawan? Ada, Pak. Oke. Resi Rusdianto? Enggak ada? Bentar, saya catat. Ini ada soalnya di sini. Sudah berulang-ulang ya melakukan hal seperti ini. Terus, bentar, sabar. Resi, terus. Angelito? Hadir, Pak. Hadir. Ya, Keisha? Dewanti? Hadir, Pak. Ya. Stefania? Hadir, Pak. Hansu ya? Ya. Fernando Jose? Enggak ada? Nah. Nah, terus Aldi Felix? Ada, Pak. Ada, kamu belum presensi ya? Oh, iya. Ya. Abraham David Hartanto? Ada, Pak. Ada, Pak. Oke. Abraham Arasousa Sinaga? Enggak ada. Rihal Dertito? Hadir, Pak. Ya. Davin Dipa? Ada, Pak. Nesya Natania? Ada, Pak. Oke. Budi Gilbert? Hadir. Ya. Renaldo Surya? Ada. Joshua Rubert? Yuki? Hadir, Pak. Oke, sudah. Terima kasih semuanya. Saya sudah presensi dan sebagainya.